Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabita Widya Putri Pamrikdo dengan NIM 221031294. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Formulasi Strategi Perusahaan dengan metode Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM pada marketing agensi Dex Media Utama. Oke, sedikit komponen profil dari Dex Media Utama yang merupakan perusahaan marketing agency yang menyediakan 4 layanan utama yaitu Customer Activation, Trade Marketing, lalu ada Data Analytics, dan juga Staffing atau HR Services. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, dalam era digital yang terus berkembang, marketing agency memegang peran penting sebagai mitra strategis perusahaan dalam branding, kampanye pemasaran, dan komunikasi digital. Dan ketatnya persaingan perubahan preferensi konsumen menuntut strategi yang lebih optimal juga untuk Dex Media Utama. Nah, menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlunya meningkatkan kinerja di tengah dinamika pasar dan juga percepatan teknologi. Nah, saya menggunakan metode QSPM yang merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan juga kualitatif yang digunakan untuk menentukan strategi yang terbaik berdasarkan eh, IFM matrix, EFM matrix, SWOT matrix, lalu ada space matrix yang menentukan arah dari strategi yang nanti akan dimasukkan ke dalam KSPM. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang optimal untuk Dex Media Utama guna meningkatkan daya saing dan juga mendukung pengembangan bisnis secara efektif dan berkelanjutan. Nah, ini adalah rumusan masalahnya. Jadi yang pertama, apa saja faktor internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi Dex Media Utama sebagai marketing agency. Lalu, yang kedua, bagaimana posisi strategis Dex Media Utama dalam industri marketing agency, serta strategi apa yang perlu dirancang berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal yang dimilikinya. Lalu, apa strategi paling optimal yang dapat diterapkan oleh Dex Media Utama berdasarkan hasil analisis kuantitatif strategic planning matrix. Lalu tujuannya itu untuk menjawab permasalahan permasalahan yang tadi. Lalu ini adalah manfaat penelitiannya ada 3 untuk Dex Media Utama sendiri, untuk peneliti lalu untuk universitas. Lalu ini adalah ruang lingkupnya, dan ini adalah sistematika penulisannya dari bab 1 hingga bab 5. Oke, untuk penelitian terdahulu saya menggunakan 7 studi literatur dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Nah, penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi referensi utama dalam mengidentifikasi relevansi, mempermudah saya untuk melakukan observasi, serta menggali aspek yang belum pernah saya bahas di proposal saya. Literatur sebelumnya juga menjadi acuan dalam memperluas wawasan dan membandingkan kesamaan maupun perbedaan. Oke, ini adalah manfaat dari manajemen strategi dan juga penjelasan manajemen strategi sendiri. Lalu ada jenis-jenis alternatif strategi itu ada 4. Nanti kita akan telah lebih jauh Dex Media Utama ini di strategi yang apa. Lalu ada analisis lingkungan perusahaan, ada yang eksternal dan juga internal. Nanti kita juga analisis Dex ini lingkungan eksternalnya seperti apa, internal seperti apa. Lalu untuk proses manajemen strategi sendiri ada 3 tahapan, formulasi strategi, implementasi, dan juga evaluasi. Tapi saya cuma sampai formulasi saja, jadi kita tidak sampai tahap melakukan implementasi untuk Dex Media Utama sendiri. Lalu untuk penentuan jumlah sampel IFE matrix, saya menggunakan rumus Lemay-Show karena jumlah populasi responden IFE itu tidak dapat dipastikan saat penyebaran kuesioner. Lalu untuk formulasi strategi ada 3 tahapan, input, matching, dan decision. Ini untuk matriks internalnya IFE, lalu saya melakukan pembobotan. Setelah itu saya melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas dari kuesioner IFE yang sudah saya sebar tadi. Lalu ini untuk matriks eksternal EFE matriks dan juga melakukan pembobotan. Lalu ini untuk space matrix, nanti kita lihat dia itu di dimensi seperti apa. Lalu ini untuk IE matrix gabungan dari IFE dan EFE matrix, kita lihat kuadran berapa dan seperti apa strateginya. Lalu ini untuk KSPM, yaitu menentukan total attractive score dari masing-masing strategi alternatif yang nanti akan saya bahas. Ini untuk bab 3 metodologi penelitiannya, lalu ini ada tahap persiap tempat dan waktu penelitian, jenis penelitiannya saya seperti apa, tadi saya sudah sempat mention adalah gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Lalu ini adalah kerangka kerja penelitian saya, bisa dilihat yang bagian A itu adalah karena ini sangat panjang, jadi saya potong bagian A ini adalah lanjutan dari yang A yang ada di bawah. Lalu ini ada prosedur pengumpulan data, ada 4 observasi, studi literatur, kuesioner, dan wawancara. Ini adalah tabel kepada siapa kuesioner ini akan disebar nantinya. Lalu ini adalah tabel operasionalisasi variabel penelitian dari kuesioner-kuesioner yang tadi saya sudah sempat bahas. Pertanyaan-pertanyaan itu mengacu kepada tabel operasionalisasi. Lalu tabel elemen permasalahan itu bisa dilihat seperti apa objektifnya, kriteria keputusannya seperti apa, ukuran performansinya seperti apa, gitu.
Nah, untuk rumus Lemay-Show tadi, yang untuk EFM matrix itu bertotalkan 97 sampel yang dibutuhkan. Lalu untuk metode pengolahan datanya tadi saya sudah bahas ada 3 stage. Nah, oke, langsung ke kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi kinerja DEX media utama menggunakan metode KSPM dengan input stage, matching stage, dan juga decision stage, yaitu hasil akhirnya nanti akan kita rekomendasikan kepada DEX media utama. Lalu sarannya rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk PT DEX media utama guna meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, dan sekian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.